Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikrul Hazanah Balong. Kali ini kita masih belajar mengenai komunikasi. Materinya kali ini yaitu komunikasi daring. Di masa pandemi sekarang, ruang gerak kita menjadi sangat terbatas. Komunikasi sekarang sudah tak seintens komunikasi yang dulu. Kini komunikasi seperti face to face sudah tidak mudah lagi dilakukan. Semua berubah ketika pandemi ini datang. Namun untung saja kita masih hidup zaman di mana teknologi semakin canggih sehingga kita masih bisa berkomunikasi dengan baik walaupun hanya melalui atau dalam jaringan internet. Nah, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan ataupun melalui jaringan internet. Komunikasi daring terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring sinkron atau bersamaan yakni komunikasi menggunakan komputer, laptop, ataupun telepon genggam sebagai medianya yang terjadi secara bersamaan. Contohnya video chat, text chat yang melalui platform atau device seperti Zoom Meeting, Google Meeting, Skype, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada komunikasi daring asinkron atau tidak bersamaan. Komunikasi daring asinkron yaitu komunikasi yang menggunakan komputer, laptop, ataupun handphone sebagai medianya atau perangkat lain sebagai medianya yang dilakukan secara tertunda. Contohnya Gmail, tugas di classroom, forum diskusi, dan sebagainya. Nah, komunikasi daring ini seperti komunikasi sebelumnya, komunikasi lainnya yang pasti punya keunggulan dan punya kelemahan masing-masing. Sedangkan di komunikasi daring juga punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Keunggulan tersendiri dari komunikasi daring yang pertama ada efisiensi biaya, di mana kita tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi melakukan tatap muka, berbeda dengan komunikasi konvensional sehingga komunikasi daring bisa menghemat biaya transportasi. Nah, yang kedua ada efisiensi waktu. Nah, komunikasi daring bisa dilakukan dengan cepat tanpa membuang-buang waktu dengan melakukan pertemuan atau perjalanan. Nah, yang ketiga ada terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sembari melakukan komunikasi daring, kita bisa memanfaatkan layanan TIK lain untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contohnya layanan yang bisa digunakan seperti presentasi, dokumen, dan share screen. Nah, yang keempat ada meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring itu mendorong orang yang terbiasa diam di dunia nyata menjadi aktif berkomunikasi di dunia maya. Nah, yang terakhir ada meningkatkan partisipasi. Karena terbukanya jalur komunikasi secara daring ini, maka semakin banyak pula orang yang bisa berpartisipasi dalam diskusinya. Nah, itulah 5 keunggulan dari komunikasi daring. Selain ada keunggulan, maka ada juga kelemahan. Apa saja sih kelemahan dari komunikasi daring ini? Yang pertama, membutuhkan perangkat khusus. Dalam pelaksanaan dari komunikasi daring ini, komunikasi membutuhkan adanya software atau hardware seperti komputer, laptop, dan telepon, ataupun koneksi jaringan yang bagus. Nah, yang kedua, tidak mewakili emosi pengguna. Komunikasi daring ini kita susah untuk mengetahui gerakan tubuh, raut muka, ataupun intonasi bicara dari orang-orang yang melakukan komunikasi tersebut. Nah, hal itu relatif sulit untuk dipahami. Nah, yang ketiga ada banyak informasi yang tidak penting. Seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga biasa membuat bingung si penerima dari komunikasi ini. Contoh, kita search di Google, search di internet mengenai komunikasi. Nah, akan banyak muncul hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi sehingga penerima dari orang yang melakukan pencarian tersebut dia dibuat bingung karena banyaknya informasi tersebut. Nah, yang terakhir ada menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring ini tidak pada tempatnya atau tidak pada waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan bisa membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Nah, komunikasi daring juga ini dalam hal menyita konsentrasi ya. Seringkali ketika kita melakukan Zoom meeting dalam pembelajaran, kan contoh kita memakai laptop untuk
melakukan Zoom itu. Maka handphone yang kita punya bisa saja menjadi hal yang menyita konsentrasi kita. Kita lebih memilih membuka handphone kita, membuka sosmed kita di handphone daripada mendengarkan Zoom meeting kita. Nah, itulah beberapa hal-hal yang terkait dengan komunikasi daring. Mungkin saja sekiranya apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian mengenai komunikasi daring. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.